dan لجميع الشيخين ما كانوا وسنا الشيخ ومربنا الشيخ معشر ونزل البنجري والأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا بما صدق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa 'alaika bi idharil farah wal istibshari bi kulli ma yatajaddadu lil muslimina minal masar kanuzulil amtar wa rakha'il as'ar wa zuhurihim 'alal baghina wal kuffar. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, wajiblah kamu menampakkan kegembiraan, menampakkan riang setiap dengan segala sesuatu yang kaum muslimin dapatkan dari bentuk kegembiraan. Turun hujan misalnya, turun harga, menangnya nampaknya kekalahan orang-orang yang bugot, orang-orang kafir, maka menampakkan kegembiraan. Wa 'alaika bil hasni wal iktinam bisababi ma yanzilu bihi minal balaya kal waba wal ghala wal fitan wa tawajjahu ila Allah fi ay yakshifa dzalika anhum ma'at taslimi li qada'ihi wa qadarihi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Dan juga kamu hendaklah bersedih, ikut juga merasakan kesedihan terhadap sebab-sebab sesuatu yang turun dari bala bencana, seperti penyakit, seperti kezaliman, fitnah, ujian, dan berhadap kepada Allah. Semoga Allah berdoa, semoga Allah membukakan dari demikian itu beserta selamatnya kaum muslimin dan beserta ridho pasrah dengan ketetapan dan takdir Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Ini penting nih. Ini penting, ujar Nabi, siapa yang tidak menganggap penting perkaranya kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Siapa yang tidak perhatian dengan perkaranya kaum muslimin, maka ia bukan termasuk dari golongan kaum muslimin. Mudahlah dipaham loh, jar Nabi, siapa yang kada perhatian dengan perkaranya kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin. Ini contoh yang paling jelas. Kaum muslimin di Palestina dijajah, dihinakan, dibunuh, diusir, direndahkan, dilecehkan. Tidak peduli dengan perkara mereka berarti tidak termasuk dari golongan mereka. Makanya wajib di sini kita di Indonesia ini, apapun yang bisa kita usahakan untuk menekan penjajah itu agar tidak lagi bertindak, maka wajib kita lakukan sebisa mungkin apa yang kita bisa. Kalau lewat boykot itu ternyata ada dampak yang besar, maka wajib juga kita memboykot itu.
ayo kekanakan. Dan ternyata memang boykot itu dalam pandangan para ekonom memang berpengaruh besar. Berpengaruh besar. Makanya sebisa mungkin boykot sebisa mungkin. Kalau memang jelas satu perusahaan itu menyokong dana ke sana atau pendapatannya masuk pajak di sana atau memang yang punya orang sana, maka wajib bagi kita untuk tidak membeli. Apa ya contohnya ya? Ada kopi yang larang benar tuh nah. Mahal, ulun kadang sedih yang masuk nih berjilbab, rupanya orang Islam juga yang masuk. Kayak barang-barang di dapur, sabun, tuh ada yang memang masuk ke mereka. Yang ayam yang gurih-gurih tuh nah, ya. Kawannya juga bedeng sanak sama tuh. Kalau bisa dihindari dulu. Kalau dikatakan haram makanan kadang cuma ini masuk dalam ancaman siapa yang tidak perhatian dengan perkaranya kaum muslimin maka dia bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin. Kecuali kada bisa lagi sampo misalnya. Ada kan sampo buatan dari mereka juga. Cuma kita memang mengakui misalnya samponya itu lebih bagus daripada produk yang lain. Kalau pakai yang lain rambut kita gatalan, maka ada apa-apa ya. Tapi kalau masih ada yang lain, pasta gigi misalnya, ada yang lain, air mineral ada yang lain daripada yang itu gitu, daripada yang menyokong itu misalnya. Sebisanya. Wa qala shalawatullahi alaihi mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atifihim mithlal jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman di dalam kasih sayang mereka dan lemah lembut mereka seumpama jasad yang satu. Idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'irul jasadi bisari wal hama. Apabila mengeluh bagian dari jasad tersebut maka terajaklah baginya seluruh jasad dengan begadang dan demam ya. Kita itu bagaikan tubuh yang satu jar Nabi. Umat Islam itu dimanapun berada bagaikan tubuh yang satu. Apabila batis yang terjajak paku maka seluruh badan merasakan demamnya. Gigi yang sakit seluruh badan kita emosi ya. Begitu harusnya kaum muslimin. Kalaunya hidup ikam-ikam aku hidup tuh ikam-ikam aku kamu aku padahal sesama kaum muslimin maka menyalahi perintah Nabi. Nabi mengatakan saling merasakan. Wa alaika idza asda ilaika muslim ma'rufan biqabulihi minhu wa syukrihi wa mukafaatihi alaihi. Dan harusnya apabila kamu diberikan kebaikan oleh seorang muslim hendaklah menerimanya, hendaklah berterima kasih kepadanya dan hendaklah membalas kebaikan atasnya. Fa illam taqdir 'alaiha, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, kamu tidak sanggup untuk membalasnya, atau misalnya orang yang memberikan itu mimman tawahasyal mukafaah,
orang yang tidak enak, orang yang enggan dibalasnya. Ada orang tuh sugih berbuat baik dengan kita, cuma kalau dibalas orang tuh kada mau. Maka wajiblah kamu mendoakan untuknya, mendoakan untuknya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, kekanakan ributnya bulikan aja sudah, bulikan aja sudah. Yang jauh-jauh rumahnya bulikan aja. Yang jauh-jauh udah Bapak bulik aja. Ya. Yang ribut, yang utama yang ribut. Makanya Nabi kita sabdakan, la udiya ilayya dira au qura laqabiltu walau du'iyat ila dira au qura la ajabtu. Seandainya aku diberi hadiah hanya kaki paha kambing aja, maka sungguh aku akan menerimanya. Dan jika aku dipanggil untuk hidangan kaki paha kambing tadi, maka aku akan memperkenankannya. Ya Nabi itu kan kayak itu mengajarkan, kalau ke undangan tuh kada betakun makanan. Dia, apa makanannya? Kenagin dulu tulak. Itu bukan tipikal Nabi macam itu mengajarkan kita. Ya Nabi walaupun hanya dipanggil sekedar untuk makan-makan kaki kambing aja di sayur, maka aku akan datang, kata Nabi. Apakah dalam rawi kalau kita bermaulid itu biasanya idza da'ahul miskinu ijabatan muajjalah. Apabila yang manggil orang miskin justru Nabi cepat datangnya. Kalau kita nih kalau sugih cepat, kalanya miskin koler. Nabi apabila yang manggil orang miskin, Nabi cepat datang. Nabi cepat datang. Walaupun seadanya Nabi tetap hadir. Itu Nabi. Kada berpilih-pilih. Undangan tuh kada berpilih-pilih. Nabi juga mengatakan manis tona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang membuatkan makanan kebaikan atau kebaikan untuk kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Makanya orang bahari itu kadang bahari benar bang. Masa ulun kecil aja kadang di rumah itu, rumah rapat, nah kayak di sini kan rapat rumah. Nah, apabila dikasihkan makanan piring, biasanya orang tua tuh atau tetangga tuh membalas dengan makanan yang lain. Apalagi kalau bulan puasa itu teramalkan, sunnah Nabi teramalkan. Apabila mengembalikan piring, diisi lagi piringnya. Kalaunya bisa, kalaunya ada, kalaunya kada ada, dosa. Syukur piringnya kembali. Syukur-syukur piringnya kembali. Jadi kalau memang ada makanan juga balas, piring kosong tuh dibalas. Kalaunya ada, kalaunya kada ada, piringnya kembalikan. Bagusnya Nabi mengajari kita macam itu nah. Paling kada tahu berterima kasih, tahu berterima kasih. Fa illam taqdiru ala dzalika, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, tidak ada yang diberikan, fad'u lahu, maka doakanlah untuknya, hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu, sehingga kamu bisa tahu kamu sudah membalasnya. Artinya cukup sudah berdoa, bujur-bujur banyak berdoa hingga akhirnya terbalas saja, pinanya sudah dengan doa nih. Begitu cara Nabi mengajarkan. Wa qala alaihi salam, man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan. Barang siapa yang
apabila diberikan kebaikan lalu dia mengatakan jazakallah khair, mudahan Allah membalas, terima kasih banyaklah, mudah Allah balas kebaikannya, faqad ablagha fi tsana, maka sungguh dia telah melaksanakan pujian kepada Allah. Artinya dia tahu berterima kasih tuh. Makanya mengucapkan terima kasih itu terkadang sepele aja tuh, cuma berat di sebagian lidah orang karena kada biasa. Berterima kasih tuh, nah. Berterima kasih. Jadi berterima kasih itu sebenarnya ajaran Islam mudah diamalkan, tapi terkadang berat di sebagian orang. Apa gerak susahnya di chatting kah atau langsung kah, terima kasihlah gitu nah. Itu nah terima kasih itu nah. Ya. Nabi mengatakan itu. Wa iyyaka antaksara qalba muslimin biraddi sani'atihi alaihi. Nah, hati-hatilah kamu jangan sampai Nabi bilang menghancurkan hatinya orang Islam dengan menolak kebaikannya. Wa anta ta'lamu annal wasil ilaika ala yadi innama huwa minallahi haqiqah. Karena kamu tahu pada hakikatnya yang menyampaikan rezeki itu kepada kamu bukan dia, dia hanya perantara, tapi hakikatnya yang memberikan kebaikan itu langsung dari Allah. Wa innama huwa wasithah, karena dia hanya wasithah aja, perantara. Musakharun makhurun, dia hanya diperlakukan dalam hukum paksaan oleh Allah Ta'ala. Jangan mengecewakan orang. Makanya ada kan lagu Jabar Khotir. Misalnya kalau samrah-samrah atau kalau adanya lagu Jabar Khotir, menghimungi orang, menyenangkan hati orang. Ketika diundangan makan ya, walau sedikit ya. Apalagi kita tahu orang itu sengaja masak buat kita, wah itu parah tuh. Makanya kita nih puasa sunnah, lalu datang bertamu ke rumah orang itu sengaja menyediakan khusus buat kita, maka lebih afdal makan daripada puasa, pahalanya lebih terbesar makan daripada puasa. Kalau puasa itu kebaikannya hanya untuk kita saja, tapi apabila kita makan maka kebaikannya mengalir kepada hati orang itu, karena orang itu hatinya akan gembira. Maka kebaikan yang double lebih diutamakan ketimbang kebaikan yang satu. Apalagi sekeluargaan nih, sengaja ada yang menukar ini, ada yang menukar itu untuk menyambut kita datang. Ini biasanya di kampung nih, kalau kita pulang kampung pulang kampung ke Jawa kah, ke Banjar kah, Sulawesi kah, maka keluarga di kampung nih sambutannya luar biasa terkadang, masak langsung kadang. Maka kita puasa sunnah lebih afdal kita makan daripada kita puasa. Pahalanya tergana. Kenapa? Karena membahagiakan hati orang itu. Man atahu syai'un min ghairi mas'alah. Siapa yang datang kepadanya sesuatu, dapat barang, dikasih orang, hadiah, dijamu dengan orang, min ghairi masalah, tanpa meminta-minta, wala tisrafi nafsin, tidak jua hati itu memang mendamba-dambakan, berharap-harap, faraddahu, maka dia menolaknya itu, fa innama yarudduhu ala Allah, maka sebenarnya yang dia tolak itu adalah pemberian Allah langsung, yang dia tolak itu Allah Ta'ala. Makanya kalau kita kada mau, ambil aja dulu baru berikan ke orang lain. Bolehkah pemberian itu kita berikan lagi ke orang lain? Boleh, benar, cuma jangan di hadapaninya. Kita memberikan baju, misal aja Bang, atau memberikan emas, berikan jam tangan, diterimanya langsung diberikannya ke orang lagi di hadapan kita, itu kurang menghargai namanya. Tapi kalau memang diberikan lagi, tidak apa-apa.
Karena kan mungkin kita kada perlu dengan itu, kita ada aja barang itu misalnya atau double, maka berikan hak ke orang lain. Atau kalau emang sudah tahu kita punya, kita biizin aja kebalikanlah ke orang lain lagi, ada yang memerlukan lagi, tidak apa-apa. Saya kira jangan tersinggung intinya. Wa fi raddi afatun azimatun, karena di dalam penolakan itu ada bahaya besar. Wa hiya annal ammah majbuluna ala ta'zimi may yaruddu silatihim alaihim. Ada perkara yang besar, bahaya yang besar dalam penolakan itu, yakni biasanya masyarakat secara umum itu ya memang sengaja untuk apa, majbuluna ala ta'zim may yaruddu silatihim alaihim. Karena hati orang kebanyakan itu akan kecewa berat ya, apabila pemberiannya itu ditolak. Justru yang menolak itu adalah orang yang dia agungkan, orang yang dia hormati ya. Karena apabila orang itu memberi ini bukan basa-basi bang, emang istilah memberi biasanya berarti orang itu menaruh hormat, orang itu berarti memuliakan. Karena mungkin saja dia punya banyak kawan, tapi kenapa kita yang diberi? Berarti orang ini memang mengutamakan kita ini berarti diistimewakannya. Nah apabila kita menolak, maka tentu sakit hatinya luar biasa dia. Farubbama kana al-hamilu li ba'din nusaq ala raddi tadhahur bisuhdi hirsan minhu ala husulil manzilah indahum wa min hahuna kana ba'du makin ya'khudhu min aidin nas wa iran summa tasaddaqu bihi sarran. Nah, terkadang juga orang itu diberi cuma menolak itu untuk menampakkan kalau itu zuhud. Kiai, ustad diberi duit, diberi amplop, ayo ke dosa aja, dosa. Kenapa nih ke dosa nih? Supaya dianggap orang itu, nih rupanya ustadnya ikhlas nih jar, supaya nih zuhud nih. Nah, kayak itu niatnya bisa jadi. Nah takut dikira seperti itulah, maka sebagian orang-orang besar itu, orang-orang kaum salihin, apabila mereka diberikan hadiah di tengah orang, mereka ambil, lalu mereka berikan lagi ketika diam-diam. Itu supaya jangan terkesan ketika orang memberi kita menolak, seakan-akan kita ini zuhud, seakan-akan kita ini ikhlas sekali. Nah kayak itu kesannya karena ditimbul. Kalau lalu tak hati kita ini lalu tak ambung, lalu merasa tersanjung, maka lebih baik terima. Kan ada tuh orang memberi kita biasanya, siapapun kita kadang diberi dengan orang, kalau dosa jangan repot-repot, nggak usah. Apa tujuan menolak nih? Jangan-jangan tujuan menolak ini gara-gara rupanya orang ini kadang mau merepotkan orang, rupanya nah becari itunya nah, atau memang orang itu ikhlas, memang menolak itu memang karena tidak mau merepotkan. Tapi bisa jadi di kemudian ketika orang itu menyanjung, orang ini dalam keadaan bahaya hatinya. Nah ketika inya diberi kada mau, inya memang ikhlas, tidak mau diberi, ditolaknya inya tidak minta pujian-pujian yang dianggap orang baik, dianggap orang ikhlas, tidak minta itu bang sebenarnya. Cuma di kemudian hari mungkin ketika suara yang memberi ini menyebarkan itu orangnya baik, itu orangnya ikhlas, itu orangnya ini, maka terkadang hati bisa tinggi hati itu. Makanya orang satu ambil ya, kalau hanya diberi ambil, asal jangan meminta-minta, ambil. Kalau emang kada perlu berikan lagi
berikan lagi. Atau cara yang terbaik juga diantaranya, kan biasa kami di sini kalau di gang sini kan kita dulu waktu arwah guru Ijak tuh masih hidup, kita bertahlilan, kita bahaulan. Biasanya karena Sidin masih hidup, Sidin ya baca doa. Kayak mahul arwah abah di sini, ya. Kadang dia, ya kita memberi, cuma Sidin kadang mau menerima. Nah cuma bagusnya Sidin itu ketika kadang mau menerima, ulun tukang antar amplop ke situ. Dari Sidin, kau terimalah, nasagin ading ikam lagi. Jadi uang itu diterima, cuma langsung naku hadiahkan lagi dengan adingam. Jadi kita nang memberi dapat pahala, Sidin mengembalikan dapat pahala. Ini lebih bagus lagi diantaranya. Contohnya, ya akhirnya duit itu berikan ke Lana. Nah Lana masih SD bahari, masih halus, saya SMP. Nah itu cara menolak yang bagus juga tuh. Ambil aja dulu. Kalau orang tuh kada tersinggung, berikan lagi, nah aku hadiahkan untuk anaknya saking anak ikam. Jadi orang itu kebaikannya sampai, dikembalikan lagi, dapat lagi kebaikan yang baru. Itu akhirnya kan bertambah daripada menolak aja kada dapat apa-apa. Atau kira-kira kita memberikan sesuatu itu kira-kira orang itu kada menolak. Nah biasanya ulun tahu dah, ngomong sekali dua kali pasti Sidin menolak. Ujung-ujungnya kalau ada acara ulun tukarkan kitab, atau ulun ulahkan kitab, kasih pasti menerima kitab. Beri hadiah kitab pasti menerima. Nah gitu tuh namanya. Jadi jangan menolak intinya. Kalau memang mau juga ambil aja baru berikan ke orang lain lagi. Kada ada istilah pamali memberikan hadiah ke orang lain apa? Ya, kada ada. Kalau yang diberi kita memang suka kada perlu, berikan lagi supaya lebih manfaat dengan orang. Atau biasanya salah sasaran. Nah ini diingat ini. Terkadang misalnya nih panitia amil zakat kah misalnya, atau bantuan sosial, bansos, datang dari pemerintah dapat mie, dapat gula, dapat beras dari RT misalnya. Kita tahu kita nih orang yang kada berhak menerima karena duit banyak misalnya, hidup sugih aja, cuma mungkin bahari kita nih orang kada mampu, lalu orang mencatat ngaran kita, wah ini sudah sugih, maka terima aja karena itu atas nama kita. Kalau daripada kembali ya salah pergunakan, ambil aja, berikan ke lain, itu bagus dia tuh ya. Daripada lari lagi yang kada jelas lah, disalahgunakan orang, baik ambil. Wa qad yujabu raddu fi masailin wa qad yundabu. Tapi terkadang menolak itu bisa jadi hukumnya wajib dalam keadaan tertentu, dalam beberapa masalah. Bahkan bisa juga disunnahkan menolak, dianjurkan menolak. Jadi ada pemberian secara umum, pemberian itu kada boleh ditolak. Tapi ada dalam beberapa kasus ujar Sidin, pemberian itu wajib ditolak. Nah hadiah 300.000 amplop, tapi kalau bisa pilihlah yang itu. Ini pemberian yang wajib sayang ya mubazir ya, jangan nih wajib nih pemberian ada udang di balik batu. Kalaunya habis pemilihan, ada orang datang nih, nah dari bapak itu, dari haji itu, dari tokoh itu, ambil aja duitnya. Cuma kan pada kenyataannya adalah orang berbagi setelah pemilihan. Berarti orang memberi sebelum pemilihan itu ada apa-apanya berarti. Karena kalau inya ikhlas, kenapa inya kada memilih setelah? Kenapa kebiasaannya memberi sebelum pilihan? Ini ada udang. Nah macam itu berarti wajib ditolak itu. Ya. Atau memang kita tahu hadiah kita sekalipun kada memilih pun inya mau aja memberi. Itu ayo aja terima, cuma kira-kira itulah kira-kira. Nah, tinggal pian aja bagi berjujur-jujur dalam hati.
Ini orang nih bujur hadiah kah atau menyogok kan nih, bahasa halusnya aja hadiah. Ya ada kan kadang bahasa halusnya aja nih hadiah nih ya. Bahasa halusnya, padahal bahasa kasarnya pilih kami. Nah, kalau kita yakin macam itu memang tolak gitu. Yang wajib ditolak itu jarsidin ayyuhmala ilaika ma ta'lamu aw tazunnu bi alamati annahu haramun aw tuhmalu ilaika sadaqatun wajibatun ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik. Nah nih contoh, kamu ketika diberikan barang hadiah, kamu tahu dan kamu punya sangka kuat, ada ciri-cirinya sudah. Kalau itu haram, barang haram, maka wajib ditolak. Misal kita nih bertetanggaan misalnya, rupanya ada nang mengekos di samping rumah kita, orangnya bebinian, bujangan. Kita tahu mama abahnya orang kampung, hidup sakit, setiap malam keluar jam 11, bagus pakaiannya, keluar ada lakian datang karena bulik subuh, duitnya banyak. Ini orang tuh di kampungnya kaya tapi berduit, inya hidup ngekos, inya hidup sorangan, bebinian, setiap malam keluar jam 11 keluar, seksi pakaiannya, dandanannya cantik, datang subuh, lalu tiba-tiba memberikan hadiah. Nah kira-kira duit dari apa kira-kira? Nah itu kan ada ciri-cirinya tuh, ada ciri-cirinya. Atau misalnya orang tuh yang datang ke situ pasti orangnya pindah beleloan, keluar masuk orang macam-macam datang itu, karena keluar berdiam-diam, karena rupanya pengedar nih, tahu kita, lalunya memberikan hadiah. Nah hadiah wajib ditolak karena kita yakin, punya sangka. Kalau yakin kan kada mungkin 100% karena kan sangkaan nih. Cuma kalau kita sudah punya sangka berat, sangka kuat nih barang ini dari hasil duit haram, maka wajib tolak. Atau misalnya orang nih pejabat pemerintah, anggota dewan kah, awalnya kada sugih-sugih benar, berapa sih gaji anggota dewan itu, tiba-tiba ketika 4 tahun menjabat sugihnya langsung drastis ya. Maka rancak kadang polisi ke rumah, petakun-takun dengan orang itu, ini jangan-jangan nih terseret korupsi, maka tahu nih duit korupsi, maka kita tahu wajib menolak itu kalau kita yakin duit korupsi. Atau misalnya orang itu dukun, tahu kita yang datang itu macam-macam niatnya, tahu, wajib kita menolak itu. Atau juga misalnya yang wajib ditolak, kamu diberi hadiah, diberi duit banyak, 10 juta, 5 juta, ditakuni rupanya duit zakat. Kada bapak jar sudah jual kami bahelah sudah jual, jar ambil aja ya. Kita ini sugih misalnya, cuma karena berkeluarga aja bang, jadi dibarinya wajib ditolak. Atau memang kalau mau ambil duitnya berikan kepada orang yang berhak. Kadang mau dikembalikan kan susah, kadang orang bertitip amplop najara untuk ikam ya dari ini duit zakat, kenapa memberi? Rupanya karena kenal dan keluarga aja, padahal kita kada termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka kembalikan duit itu, wajib ditolak. Atau kalau kada bisa dikembalikan, cari orang yang berhak menerima ya. Ini terkadang ada sebagian ustadz atau sebagian karena pintar memang di agama, lalu memintari hukum, secara hukum sah, tapi memang ini mengakal-akali hukum. Apa contohnya? Misal
Haji anu misalnya siapa ngaran sini? Apa ngaran sini enggak Pak? Haji Daud misalnya datang kepada ulun ya guru jar ulun ini diisi zakat 1 miliar misal, cuma ulun ini hendak membagi-bagi ke keluarga, bagi-bagi kenalan, kan kada boleh tuh karena mungkin kada semua keluarga itu berhak menerima sugih, cuma karena keluarga. Terkadang ada ustaz tuh nang licik, jadi kembalikan aja ke aku berataan, pian berikan ke ulun berataan karena ulun terima. Jadi ketika diberikan duit itu semuanya, nah ulun lah berzakat, zakat harta ulun 1 miliar, mohon pian terimakan. Karena ada sebagian orang yang berpandangan tuan guru dapat dikelompokkan dengan fisabilillah. Ada sebagian waktu itu kalau ulama sebagian aja bang, lalu ulun terima. Artinya kan ini sudah menjadi milik ulun misalnya. Walaupun dia banyak ditolak bang ulama, nah, itu kajian zakatin ada seorang. Lalu ulun kembalikan lagi, anak-anak ulun berhadiah lagi dengan pian. Bebas sudah, bagi kemanakah? Kenapa? Karena ini bukan duit zakat lagi, karena zakat sudah lepas sudah, karena udah ditunaikan. Nah ternyata si ustadznya paham, ini orangnya anak dikembalikan lagi, lalu dibagi-baginya dengan keluarga, kemanakan dapat, dengan sanak dapat, tetangga dapat, yang sugih dapat juga, yang penting pokoknya dapat bang dah. Kadang lagi berpilih yang miskin-miskin aja, nah, itu kada boleh. Dalam hukum sebenarnya boleh. Ya kalau atau misalnya ulun miskin misalnya, misal dahan sugih berataan kita, ya diberikan ke ulun terima zakatnya, doa sudah gugur kalau zakat sudah, ulun kembalikan lagi. Nah dibagi sidin nih, nah ini yang ulun kembalikan ini bukan duit zakat lagi sudah. Halo bebas hanya memberi, oh, itu si anu jatuh janda, jatuh anak yatim ya. Janda dengan anak yatim bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ini kadang masuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Amun janda tapi sugih, yatim piatu, tapi kayak anaknya Vanessa Angel, sugih, ya. Ada wajib ya bu, kalau tapi inya kada mampu, berarti bukan atas nama yatim piatunya, bukan atas nama jandanya, tapi atas nama kemiskinannya. Nah itulah contohnya sidin, apabila kamu diberi hadiah ternyata duit zakat yang zakat wajib dan kamu bukan kelompok orang yang berhak menerima, maka kembalikan duit itu atau berikan ke lain yang berhak. Itu diantara pemberian yang wajib ditolak. Karena kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang tentang beberapa pemberian yang wajib ditolak atau bahkan dianjurkan untuk ditolak. Mudah-mudahan ulun pian sugih berataan. Ya, jadi kada lagi nang berharap-harap hadiah orang, yang ada kata kita nang memberi orang. Ya, sugih yang berkah dunia akhirat, sugih ilmu, sugih harta, sugih hati. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan beriman berataan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin.